ini semua, tetapi tanyakanlah sudah kemana aku keluarkan. Rupanya beliau mengetahui apa yang terbesit di hati orang tersebut. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua dapat beribadah di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, Al-Imam Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah salah satu dari mereka yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Diangkat kedudukannya di sisi Allah dan di sisi makhluknya, sehingga beliau dicintai oleh umat ini. Beliau adalah salah satu kekasih Allah, waliullah, dan dengannya Allah merahmati dan menjaga umat ini. Banyak diriwayatkan tentang karomah beliau, terutama oleh orang-orang yang dekat dengan beliau atau melihatnya secara langsung. Salah satu murid beliau dari Indonesia, istrinya hamil tetapi keguguran. Maka dia mengadukan hal tersebut kepada beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian beliau mengambil ridaknya, surban yang diletakkan di atas pundak, lalu memerintahkan murid tadi untuk mengikatkannya di perut istrinya. Setelah itu ternyata istrinya tidak pernah keguguran dan alhamdulillah melahirkan seorang anak laki-laki. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, ketika tiba musim haji, sebagaimana biasa rumah dan majelis beliau menjadi tempat berlabuhnya para jamaah haji. Di antara mereka ada yang datang memang menghadiri majelis taklim beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada juga yang datang sekedar untuk mendapat keberkahan dengan memandang wajah beliau Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Mereka yang datang dari berbagai penjuru dengan status masing-masing telah mendapat bagian dari majelis yang mulia itu. Bahkan sudah menjadi maklum bahwa mereka yang datang ke tempat beliau Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki akan mendapat hadiah tertentu, entah itu kitab atau bahkan uang. Nah, ketika itu ada salah satu jamaah yang hadir melihat betapa banyak yang beliau keluarkan untuk menjamu dan menyenangkan para tamunya itu, sehingga terbesit di hatinya, dari mana Sayyid Muhammad mendapatkan ini semua. Tidak berapa lama beliau memanggil salah satu muridnya dan mengatakan kepadanya, katakan kepada orang itu sambil memberi isyarah kepada orang yang dimaksud, jangan bertanya dari mana aku mendapatkan ini semua, tetapi tanyakanlah sudah kemana aku keluarkan. Rupanya beliau mengetahui apa yang terbesit di hati orang tersebut. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, dan termasuk karomah beliau, setiap akan ziarah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah selalu dengan isyarah langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi beliau atau mimpi salah satu dari muridnya. Dan seringkali beliau berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mendapat perintah atau isyarah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Demikian hal keadaan hamba yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa memperhatikan dan menjaganya. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, pernah ketika Abuya melawat ke Singapura,
beliau berniat akan berangkat ke Indonesia. Maka beberapa murid beliau di Indonesia, terutama yang di Jakarta, sudah bersiap-siap di bandara untuk menyambut kedatangan ulama karismatik tersebut. Memang kehadiran beliau di Indonesia sangat diharapkan oleh para pecintanya. Setelah sekian lama beliau tidak berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi apa mau dikata, secara tiba-tiba beliau membatalkan kunjungannya ke Indonesia dan langsung pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika ditanya perihal tersebut, beliau menjawab bahwa beliau diperintah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melalui mimpi untuk langsung kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dan yang demikian ini tidak terjadi sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Bisa dikatakan bahwa setiap akan melakukan safar perjalanan, beliau selalu beristikharah terlebih dahulu menunggu adanya isyarah. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, suatu saat salah satu orang menyarankan agar di rumah beliau digali sumur untuk kebutuhan air sehari-hari. Kemudian Abuya menyambut baik saran itu. Lalu beliau memerintahkan salah satu muridnya untuk beristikharah agar ditentukan di bagian mana yang akan digali. Setelah istikharah dan mendapat isyarah, si murid menunjuk salah satu tempat di halaman rumah beliau di Rusaifah, Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di pojok timur di samping pintu gerbang. Murid mengatakan, "Insya Allah di sini tempatnya," kata murid dari Indonesia. Maka dimulailah pengeboran sumur itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang didapat oleh si murid dengan isyarah tadi memang menjadi kenyataan. Keluar air yang sangat bersih dan deras, sehingga sampai saat ini dipakai untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan murid-murid beliau Abuya Sayyid. Padahal kita tahu kondisi tanah kota Mekah tandus dan berpasir. Kadang-kadang untuk mengebor sumur mencapai kedalaman 100 meter lebih, tetapi tidak dengan sumur di rumah beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, demikianlah channel Muhammad Muakid menceritakan kembali karamah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jangan lupa kasih super, like, suka, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.